saya, Arifki Widianto SPD, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2016 99509 632 dengan nomor induk mahasiswa 22071 63016 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik konseling kelompok dengan tema terlambat masuk sekolah pada kelas 10. Untuk model atau teori yang saya gunakan adalah behavior dengan teknik behavior kontrak. Berikut praktik pelaksanaan layanan konseling kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi untuk pagi hari ini kita akan mengadakan yang namanya konseling kelompok. Nah, untuk konseling kelompok ini kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Silakan. Terima kasih sudah membantu Bapak memimpin doa. Jadi konseling kelompok pada pagi hari ini kita akan mulai. Mungkin ada yang kondisinya sakit, tidak ya, sehat semua ya. Nah, untuk memulai pada pagi ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah tujuannya untuk diri kita sendiri, untuk kedepannya agar apa yang menjadi permasalahan kita bisa terselesaikan bersama-sama dengan kelompok. Dalam konseling kelompok ini ada yang beberapa nama asas atau hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas keterkinian. Jadi asas-asas tersebut adalah berasal dari diri kita untuk kelompok ini. Jadi saya jelaskan untuk yang bagian kerahasiaan, nanti kita akan melakukan konseling. Jadi kita akan mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Akan tetapi apa yang kita ungkapkan di sini itu kita rahasiakan. Jangan sampai orang di lain kelompok ini tahu tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi cukup kelompok ini saja yang tahu. Itu asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita sampaikan dalam kelompok ini, apapun itu tidak boleh keluar dari kelompok ini. Hanya kita bertujuh yang boleh tahu. Itu ya, itu asas kerahasiaan. Keterbukaan di sini kita membuka diri untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi. Dengan keterbukaan ini diharapkan kita bisa saling membantu antara yang satu dan yang lain. Mungkin si A, si B, si C atau dari kalian ada permasalahan ini, yang lain sudah punya solusi, kita bisa untuk membantunya, ataupun sebaliknya. Keterkinian itu asas yang pada dasarnya terkini sekarang, yang permasalahannya itu
masih baru-baru ini, bukan permasalahan yang lampau atau lama gitu. Nah, itu adalah asas dari layanan kita pada pagi hari ini. Nah, dari kelompok ini ada yang mungkin setuju atau tidak setuju dengan kelompok ini, mungkin ada yang tidak cocok antara satu yang lain. Setuju ya? Tidak ada masalah? Tidak ada ya? Oke. Jadi sebelumnya sudah kenal semua? Ada yang belum, ada yang sudah ya? Oke. Karena ada yang belum, ada yang sudah, kita tetap perkenalan terlebih dahulu. Jadi kan kalian juga mungkin belum kenal dengan salah satu ataupun dengan Bapak juga belum terlalu kenal. Biar kita kenalan untuk pagi hari ini. Mungkin bisa dimulai dengan Bapak terlebih dahulu untuk perkenalannya. Nanti dilanjutkan satu persatu bergantian untuk kenalan. Itu ya. Oke. Nah, untuk perkenalan itu nama sama mungkin tempat kita tinggal sekarang, terus sama hobi kita. Punya hobi kan? Punya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Arifki Widianto, biasa dipanggil Pak Rifki. Untuk tempat tinggal saya, saat saya di sekolah saya tinggal di asrama belakang untuk guru. Terus untuk alamat saya itu ada di SP1 Air Upas, jadi Membuluk Baru, agak jauh dari sini. Nah, itu perkenalan dari Bapak. Dilanjutkan dari Kenalkan, nama saya Aldo Mutia. Hobi bermain bola, tempat tinggal saya di Selatan. Kenalkan, nama saya Sarul, asal dari Jakarta. Hobi main bola. Dan nama saya Tenggar Perdana dari Bawang Tegar. Tempat tinggal saya di Sumatera. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Alif. Tempat tinggal saya di Ratelok. Hobi main bola. Perkenalkan, nama saya Abisya. Tempat tinggal di Ratu Elok. Hobi main game. Kenalkan, nama saya Ahmad Andi. Hobi main game. Berasal dari Lampung. kita akan mengucap janji untuk merahasiakan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nanti ikuti kata-kata Bapak ya. Ya. Ini Islam semua atau ada yang bukan Islam? Islam semua ya. Berarti kita bisa mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Nanti ikuti Bapak apa yang Bapak katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan menjaga rahasia dalam layanan konseling kelompok ini agar tidak keluar dari kelompok ini. Kedua, saya siap menjaga rahasia teman sekelompok saya. Ya, itu untuk menjaga rahasia. Terima kasih, saya mau berjanji untuk menjaga rahasia. Mungkin saya cukupkan untuk tahap pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian kedua. Untuk yang bagian kedua ini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk tata tertib yang ada di sekolah ini, menurut kalian nanti satu-satu disampaikan apa yang merasa pernah saya melanggar tata tertib apa, nanti disampaikan, tidak masalah, karena ini tujuannya untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk perbaikan diri itu ya. Nah, untuk tata tertib yang
kalian rasa sudah langgar itu apa saja? Mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Siapa? Tidak apa-apa, disampaikan. terlambat. Gimana? Terlambat sekolah ya, masuk sekolahnya ya. Terus ada yang lain lagi? Atau sama? Baju gua, Terlambat ya. baju kok, baju Baju kurang rapi, terlambat. Terus ada lagi? Bawa HP di sekolahan. Ada lagi? Kalau masalahnya rata-rata terlambat ya. Terlambatnya sudah kebanyakan, tinggal tambahnya itu tadi ya. Berarti kurang disiplin dalam masuk sekolah ya. Jadi untuk hari ini yang kita angkat permasalahannya adalah tentang terlambat terlebih dahulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk permasalahan yang lain kita agendakan di lain waktu. Untuk yang sekarang kita bahas pada bagian terlambat terlebih dahulu. Nah untuk bagian terlambat ini mungkin Bapak akan nanya satu-satu karena permasalahannya sama ya. Dan Bapak memanggil kalian kan juga salah satunya ada permasalahan yang terlambat juga. Nah, mungkin bisa disampaikan alasan kenapa terlambat. Terus itu dulu saja. Kenapa terlambat? Itu mulai dari siapa? Ya, silakan. Bangunnya kesiangan. Terus yang lain? Bangun kesiangan. Yang lainnya? Bangunnya kesiangan juga sama. Atau ada yang membantu orang tua dulu atau harus bekerja dulu? Tidak ya. Jadi bangunnya kesiangan ya. Jadi karena bangunnya kesiangan, terus kalian terlambat untuk masuk sekolah. Berarti kita sudah juruskan lagi memang untuk konseling ini bisa kita ambil temanya atau tujuannya itu untuk keterlambatan masuk sekolah seperti itu ya. Kita mulai bahas yang selanjutnya itu tentang terlambat masuk sekolah. Nah itu kan tadi permasalahannya bangunnya kesiangan. Nah bangun kesiangan itu alasannya apa? Boleh dari sini dulu alasannya bangun kesiangan karena apa? Begadang. Terus tidurnya tidak teratur, jadi bangunnya kadang kesiangan. Ada yang lain lagi? Sama. Oke. Karena permasalahannya hampir sama. Mungkin nanti Bapak akan tanya satu-satu. Dari ini kan bangunnya kesiangan karena tidurnya kurang ya, tidurnya terlalu malam atau bahkan pagi. Ada yang tidurnya lebih dari jam 12 seringannya? Jarang. Ya. Berarti Yang tidur jam 10 itu kadang masih bangunnya yang sulit masih ya. itu soalnya capek Pak. Nah, sekarang coba disampaikan alasannya kecapeannya gimana? Itu Pak. Pulang sekolah itu kan jam Agak keras dikit nggak? Agak keras nanti nggak dengar, maksudnya kurang jelas. Pulangnya itu Pak, pulang sekolah itu kan jam 2 capek. Hmm. Terus di rumah kegiatannya apakah? Kadang pulang sekolah langsung tidur Pak. Langsung tidur. Cuman tapi malam itu nggak ngantuk, cuman pas tidurnya paginya itu malam ngantuk. Nah itu kegiatan malamnya apa? Kegiatan malam itu kadang jalan-jalan Pak sampai jam 10 jam 11. Jalan. Pak. Dari sebelum jam 12 itu belum ngantuk sampai jam 1 kadang dipaksa tidur terus bangun pagi itu nambah. Oh, berarti
malam itu seringnya kadang berjalan ya, pergi kemana gitu. Terus dari yang ini apa namanya, kan bangunnya kan kesiangan juga. Nah itu malamnya atau sore hari kegiatannya apa, bisa diceritakan? pernah yang Main game sampai jam berapa? sampai Seringnya sampai jam 1 ya? Kan kita tidak bisa terus pukul rata jam 1, rata-ratanya jam segitu selesainya ya. Mulai dari jam di jam 8. jam 8 sampai jam 1 ya, kurang lebih ya. Selain main game ada yang lain? Ada ya? Ini Nah, ada main game ya? kadang ganggu orang tua. Ada yang Saya apa, kalau pulang sekolah jam 4 main ke dalam. Kalau malam itu nongkrong malam nongkrong di mana? di Di kafe atau di rumah teman atau kafe, kadang di rumah teman. berarti tidak pasti ya? Kadang di kafe, kadang di rumah teman, Tapi kadang jam 10 jam 9 pulang. sudah pulang. Kalau bangun jam berapa di rumah biasanya? Dan bangun jam 5 tapi tidur lagi. Oh tidur lagi. Jadi habis bangun mungkin sembahyang tidur lagi gitu ya. Nah, Gitu. Terus selanjutnya Kalau pulang sekolah tuh kerja apa? berondong Oh cari produkan sendiri atau ngikut orang? ikut teman. Ikut teman ya. Tapi brodolannya sendiri, dihitung sendiri atau gimana? Sendiri. Oh berarti berdua, sudah bagi dua gitu ya. Tapi itu mah bebas kan, nggak ikut perusahaan. Saya sendiri memang pribadi gitu ya. Setelah itu Malam itu nongkrong malam nongkrong di kafe kah, di rumah, di kafe rumah teman iya ya, di rumah sama ya. Berarti ngumpul di tempat teman dan kafe. Pulang malam itu nggak nanti ya Pak. Sampai sebubarnya kawan-kawan gitu ya. Di sekitar Ratu sini atau di mana Semarang? Wisma Bukan Semarang. Kalau pagi bangun jam biasanya jam 7-an. mau jam 7-an. Karena dekat gitu jadi agak berat juga mau bangun. Gitu ya. Banyak kan memang tidak tiap hari terlambat juga kan ya. Dia mau sampaikan lagi? Udah ya. Kan gantian. masih pak main game di rumah gitu sampai jam 10 11 gitu baru tidur. Terus bangun Bangun kadang itu jam 4 sholat lagi, kalau enggak terus tuh bangunnya jam 6 gitu. jam 6. Tapi bisa terlambat karena Jarang sih pak terlambat. jarang-jarang ya. Sekali 2 kali aja gitu ya. Terus selanjutnya Kadang tuh Pak habis balik sekolah tuh kadang tuh bodol. Nah habis balik bodol tuh nambah keluar dulu Pak. sampai apa? Keluar tuh. Kemas. Hah? Kemas. Itu masuknya. Balik Pak. Keluar kita habis ini loh Pak. Untuk yang akhir-akhir ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya Kalau sebelum-sebelumnya sih sudah balik sekolah tuh kadang bodol kadang enggak. Nah, habis itu jalan Pak. Jalan-jalan. ya, ke mana? Sini Pak. Mau keliling mana? Terus malamnya Malam itu kadang tuh nongkrong satu tempat. di tempat kawan atau di kafe atau di Dan nanti apa tuh? tergantung kawan ya. Mau ngajaknya nongkrong di mana gitu ya. Pulang jam Pulang itu kadang tuh deket jam 11-12an. jam 11 jam 12 langsung tidur. Gitu Pak. Langsung tidur. Nggak main-main lagi. Terus bangunnya jam Kadang jam 6 deket jam 7 kadang itu. dekat. Kadang hampir jam 7 gitu. Ya. Berarti permasalahannya hampir sama ya permasalahannya. Masih hampir sama di sini, bangunnya kesiangan. Permasalahannya memang tidurnya
Ya mungkin tadi yang menyampaikan ada tidurnya jam 10 kadang jam 10. Cuman yang lainnya jam 12-an, jam 11, jam 1 ya kurang lebih. Memang sudah jam malam gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi adalah permasalahan yang ada di kalian. Permasalahan ini kan kita sudah tahu permasalahannya adalah terlambat. Alasan terlambat bangun kesiangan karena malamnya belum bisa tidur gitu ya, belum bisa tidur, entah ada yang main game ataupun yang karena permasalahannya sama, atau kita akan satu-satu bergantian untuk memecahkan masalah, atau kita bahas secara umum dan kita mengatur diri untuk memecahkan masalah itu tersebut. Nah, atau sendiri atau langsung aja ya berbarengan, karena masalahnya hampir sama gitu ya. Karena permasalahan sama, mungkin Bapak sudah di sini kan hanya membantu kalian untuk memecahkan masalah dan agar tidak terlambat masuk sekolah. Jadi bukan Bapak yang melakukan, kan yang melakukan nanti adalah kalian. supaya tidak terlambat. Nah, supaya tidak terlambat. Mungkin dari diri kalian sendiri, saya itu harus bagaimana agar kemudian hari kita atau saya tidak terlambat lagi. Boleh disampaikan? Mengurangi jam malam, Mengurangi nongkrong, mengurangi jam membatasi. membatasi jam nongkrong ya. Kalau yang main ini kan yang nongkrong 1, 2, 3, 4 ya, berempat ya. Kalau malam yang 2 kan main game atau sambil nongkrong juga Kalau nongkrong di rumah. Ini kadang nongkrong juga. Jadi kita bahas yang nongkrong dulu. Bagaimana cara mengatasi? Ini kan kita nongkrong malam dengan teman-teman. Kalau nongkrong kan biasanya kita mau pulang pasti banyak yang janganlah, nantilah gitu kan. Nah, gimana caranya untuk bilang ke teman saya pulang dulu gitu? Ditelepon siapa? Enggak kena bully temannya kan tersebut? Enggak ya? Biasanya kan ada nih anak mami telepon lah gitu. Enggak berarti. Nah, yang sini enggak, yang lain? Kadang-kadang kena bully gitu juga. Nah, selain sana aja juga sama. enggak sih Pak, kalau mau pulang kan kadang pulang aja langsung. Mau ditanya, enggak ditanya. misalnya wait mau ke Bapak, mau langsung pulang apa enggak? Nah, yang sini? Kadang Pak ngajak pulang tuh pulangnya semua. Ada satu ngajak pulang, nah aku pulang langsung. Langsung Pak. Tapi enggak ada bully-bully gitu. Nggak ada Pak. Nah, tuh ini kan tadi ada yang kadang kayak gitu. Nah, itu cara bilangnya selain di telepon mama atau orang tua itu gimana? Untuk menyampaikannya ke teman. Alasan beli pulsa katanya Beli pulsa gitu. Tapi pulang Tapi pulang nggak balik lagi gitu. kan disuruh belanja, habis itu enggak balik-balik ke rumah. Mau nggak balik lagi. Mau beli apa gitu. Terus alasan saya beli ini dulu, nanti nggak balik lagi gitu. Nah, itu kan paling cuma sekali 2 kali. Setelah itu kan pasti nanti ditanya lagi. Wah, kemarin dia balik nggak bilang-bilang, tahu-tahu udah ada. Nah, selain itu apa lagi? Udah ngantuk. Nanti kalau dikasih kopi gimana? Ya itu juga bisa, itu kan paling 1-2 kali. Setelah itu cari lagi apa coba? bilang mau sekolah besok. Nah, sekolah besok ada tugas gitu ya. Bisa juga itu.
Jadi itu kan udah ada beberapa alasan. Satu, kalau tahu kan ada yang boleh, maksudnya nggak harus cari-cari alasan, pulang aja. Jadi kan ada juga yang harus cari-cari alasan. Ya kan setiap orang kan beda-beda, nanti menyikapinya dalam kelompok kan. Berarti nanti bisa pulang alasannya cari barang atau belajar. Terus ada yang pulang nanti alasannya cari apa namanya, udah ngantuk. Terus alasannya yang berikutnya lagi ada tugas atau besok sekolah lagi dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu udah beberapa solusi yang bisa kalian pakai nanti saat menongkrong. Ya selanjutnya kalau main game, yang main game ini kan namanya main game kan kita nggak tahu seru-serunya kapan ya. Nah itu bagaimana cara membatasi? Oh, Nah kalau kalah kan udah kalah selesai, udahlah. Nah kalau menang terus nih, lanjut sampai Nah. sudah bosan. iya kalau menang terus kan bosan. Tapi kan namanya online kan biasanya kadang menang kadang kalah, kadang naik tingkat kadang enggak kan. Nah ini cara membatasi agar dalam sehari ini saya kalau main game nggak terlalu lama itu gimana? Untuk saat ini kontrak perilakunya mungkin kita sepakati dulu. Untuk hadiahnya yang kira-kira kita bisa berikan untuk diri kita sendiri itu apa? Yang jangan terlalu berat ataupun jangan terlalu sepele juga. Untuk hadiahnya kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri? Entah bahannya apa terserah. Hadiah gimana? Senang enggak, jadi enggak ada kita mendapat apa-apa gitu. Kalau yang lain selanjutnya berarti punishment. Mungkin punishment kan adalah hukuman apa yang untuk diri kita sendiri. Contoh, ya Bapak dalam 1 bulan ini masih terlambat lagi atau 1 kali terlambat, hukumannya adalah mungkin akan menaruh HP selama seharian, tidak memegang HP ataupun tidak bermain HP. Nah, itu kan punishment berat kan itu. Nah itu contoh. Dan malam simpan berarti habis. Berarti mulai malam itu jam berapa? Itu enggak, maksudnya mau punishmentnya kan naruh HP, meninggalkan HP. Nah itu mulai dari jam berapa? Dari dulu. Berarti bisa ya. Ya maksudnya kalau kita belum bisa, ini kan punishment untuk diri kita. Kalau seumpama kita kok masih tetap terlambat gitu. Ya, tadi kan simpan HP mulai dari jam 7 sudah tidak boleh megang HP lagi kan gitu. Terus yang lainnya keluar rumah tidak keluar rumah selama 1 minggu. Ya dalam artian di sini kan malam gitu ya, tidak menongkrong gitu kan, tidak main malam hari. Jam 11 tuh berarti sebelum jam 11 harus sudah tidur. Berarti HP nongkrong semuanya tinggalkan, makanya sebelum jam itu. Kalau itu yang kemudiannya pulang, nggak boleh nongkrong. Sudah ada hadiah untuk diri kalian, sudah ada punishment untuk diri kalian apa? Nanti dituliskan dalam kontrak perilaku kita di sini. Jadi saya rasa ini luar biasa, sudah bisa memberikan hadiah ataupun hukuman pada diri kita apabila kita melanggar apa yang akan menjadi tujuan kita. Untuk kontrak perilaku, kalian ada bawa kontrak perilaku ini
saya bagikan. Kalian ada bawa? Nggak ada. Ada. Oh ya, nanti saya ambilkan ada beberapa. Dari keseluruhan acara ini ada yang bisa membantu menyimpulkan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini atau pagi hari ini, kemudian dari kalian. Nggak apa-apa, silakan. Memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, yang lainnya ada yang mau menyampaikan? Gimana untuk memperbaiki diri ya. Jadi tujuannya konseling ini untuk memperbaiki diri, gitu ya. Yang lain ada yang bisa menyampaikan? Mungkin ada sedikit perbedaan atau tambahan, boleh? Sudah ya, berarti kesimpulannya dari kalian adalah untuk perbaikan diri sendiri agar tidak terlambat masuk sekolah lagi dan bisa mengatur waktu di rumah bagaimana baiknya agar bangun bisa tidak kesiangan dan sampai sekolahan tepat waktu ya. Pada kesimpulannya, namanya kesimpulan tidak ada yang salah, itu kesimpulan juga benar. Jadi untuk kesimpulan secara keseluruhan, tujuan dari konseling kelompok ini yang harus kita capai adalah tujuan akhirnya kita tidak terlambat masuk sekolah. Di samping itu kita bisa memperbaiki diri dengan perilaku kita di rumah yang awalnya sering nongkrong, main game, itu bisa berkurang agar tidak kecanduan, dan kalau tidak dilaksanakan itu tidak menjadi permasalahan dan kita bisa lebih fokus lagi untuk sekolah, untuk menimba ilmu di sekolahan agar nanti bisa kita keluar dari sekolahan ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Untuk kesimpulan ada bagian ini saya akan tutup untuk sesi kedua ini. Ada satu sesi lagi, sesi yang ketiga. Mungkin kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kita mulai untuk sesi yang ketiga dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sesi yang ketiga ini adalah tentang keseluruhan kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi ini adalah rangkaian dari keseluruhan kegiatan. Jadi kita fokuskan pada diri kita terapkan, kita laksanakan apa yang sudah kita laksanakan atau kita sepakati tadi. Yang kita sudah sepakati itu kita coba untuk terapkan di rumah, kita coba untuk lakukan, dan nanti hasilnya kalian sendiri yang akan merasakan. Di kesempatan ini ada yang mau menyampaikan apa saja, boleh? Tidak ada. Kesannya itu ya. Yang lain? Tetap semangat, boleh? Yang lain?
semoga kedepannya kita lebih lagi dalam kelompok ini ataupun di kelompok ini dalam memperbaiki diri seperti itu ya. Terima kasih sudah memberikan pesan dan pesan kepada Bapak dan kepada kegiatan konseling kelompok ini. Nanti kedepannya Bapak akan coba perbaiki lagi agar kalian bisa menyampaikan secara keseluruhan dan permasalahan bisa teratasi secara lebih baik lagi. Mungkin masih ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri konseling kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih banyak waktunya sudah mau membantu Bapak dan membantu diri sendiri untuk kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan semoga kalian bisa memperbaiki diri dan bisa masuk sekolah tepat waktu sesuai dengan kontrak yang kita buat dan kedepannya semakin baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dalam kegiatan ini dalam Bapak memandu kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian masih banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum.